Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sonjo. Teman-teman, kali ini saya berada di wisata Beleduku di daerah Kuwu, Kecamatan Kradenan, Grobogan, Jawa Tengah. Nah, teman-teman bisa lihat ini saya dari wisata Beleduku mau ke arah Waduk Nglangon. Jadi teman-teman yang pernah ke sini, saya belum pernah ke Waduk Nglangon. Saya ini coba buka map ya, sambil sedikit menyetir, tapi harusnya minggir dulu, jangan dicontoh ya. Ini saya buka map, ternyata itu sekitar 20 menitan dari sini. Saya tadi di Kuwu lihat wisata Bledukunya sangat-sangat panas ya teman-teman. Jadi saya tidak masuk ke sana karena nggak ada pohon yang ada di sana. Nah, jadi ini ke arah selatan, kanan ini SMA PGRI kalau nggak salah ya, atau negeri. Nah, kurang tahu deh, kelewat tadi. Nah, kita lanjut aja ke arah selatan. Teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, bantu saya supaya channel saya berkembang ya teman-teman. Terima kasih karena subscribe itu gratis. Minta bantuannya subscribe teman-teman. Terima kasih. Kita lanjut jalan ke arah selatan. Oh ya, ngomong-ngomong, kita terus belok ya, belok pertigaan atau perempatan ini, perempatan Kuwu ini belok ke kiri ya teman-teman. Depan itu ada es krim, apa namanya, alah yang terkenal tuh apa namanya, Mixu, Mixu. Nah, tadi kita dari daerah ini Kuwunya ya, tadi ke Bleduku. Bleduku itu apa? Bleduku itu wisata yang teman-teman bisa googling di YouTube ya. Bleduku itu tanah yang mirip-mirip lumpur lapindo. Jadi bleduk-bleduk itu bunyinya itu dua 2 menit 3 menit dah itu. Coba kita lihat map lagi berapa berapa jauh. Nah, bener sini rutenya. Nah, teman-teman, Beduku itu beleduk-beleduk itu lumpur yang kecil ya. Tapi dulu tinggi besar, tapi sekarang udah mulai mengecil. Tapi tetap masih ada 2 menit 3 menit sudah pasti konsisten beleduk-beleduk ya. Nah, teman-teman, ini kita menuju Waduk Nglangon. Ini arah Blora bisa ya. Selain Wirosari, ini bisa jalurnya wilayah ke arah Blora. Jadi teman-teman kalau pengen jalan alternatif ya ke Blora ya ini, Blora Surabaya ya daerah ini. Tapi alternatif kalau jalan besar ya di Wirosari sana. Nah, saya juga belum pernah ke Wadung Langon. Saya ingin coba menyusuri ini jalurnya seperti apa. Nanti kita lihat. Ini pokoknya Kuwu ke timur terus, timur terus. Nah, suasananya seperti ini. Ini Kuwu ini sebenarnya kurang berkembang aku lihat ya teman-teman. Dulu itu sepertinya rame dan tapi udah lama nggak lewat sini, ternyata begitu-begitu aja ya, nggak ada perkembangan yang signifikan. Ya ini di Gerobokan ya teman-teman, jangan lupa ini panas di jam 12 siang. Seperti ini suasananya, panas sekali. Jadi teman-teman yang rumahnya sini silahkan, atau pernah punya kenangan di Beledugu atau di Waduk Nglangon boleh tuh komen di bawah ya. Nah teman-teman, ini terus lurus ke timur di Waduk Nglangon. Jadi seperti apa Waduk Nglangon saya juga belum tahu. Tapi menurut informasi yang saya dapatkan, Waduk Nglangon ini dibangun di Kradenan untuk menampung air dari salah satu anak sungai Juwana, yakni Sungai Nglangon. Waduk ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 750 hektar di Kradenan, Banjardowo, Pandanarum, dan Sambongbangi. Selain itu, waduk ini juga dimanfaatkan sebagai objek wisata dan tempat pemancingan. Pada tahun 95, maksudnya 1995, ini untuk mengatasi rembesan yang terjadi di bendungan waduk ini dilakukan pemasangan geomembran di bagian bendungan yang bocor ya teman-teman. Geomembran itu mungkin lapisan ya biar nggak bocor.
Jadi sekarang itu Pak Jokowi banyak, bukan Pak Jokowinya sendiri bangun waduk ya. Ya pasti pakai program-program dia maksudnya. Di pemerintahan dia sekarang banyak sekali membangun waduk-waduk ya. Tapi memang penting ini seperti zamannya Pak Harto untuk mengatasi krisis krisis air ya untuk pertanian karena pangan ini dibangunlah banyak sekali waduk. Tetapi banyak juga yang nggak terawat ya, baru jadi terus rusak itu banyak ya. Nah, jadi Waduk Nglangon ini sejarahnya itu sudah lama, 1911. Wah, lama banget ya. Itu zaman zaman penjajahan, mulai dioperasikan di tahun 1914, 3 tahun berarti itu membangunnya. Jadi yang bangun, yang punya itu Kementerian Pekerjaan Umum, jadi PUPR ya. Kemudian kontraktornya dulu itu Hindia Belanda ya, pemerintahan Hindia Belanda. Perancangnya juga pemerintah Hindia Belanda ya. Di zaman itu Belanda itu sudah sadar ya, udah tahu, udah pinter. Ini yang penting tuh apa kayak gitu loh. Tapi kita baru mulai sekarang ini. Nah, memang jauh sekali ya kita itu tertinggal dengan negara-negara yang dulu yang seperti Eropa, Belanda dan sebagainya. Tingginya Waduk Nglangon ini 21 meter, panjangnya itu 440 meter, lebar puncak 4,5 meter. Jadi bendungan ini volumenya menampung 74.000 meter persegi. Ketinggian di puncak 81 mdpl. Ini untuk bendung apa? Sungai Nglangon gitu ya. Itu informasi yang dapat saya himpun teman-teman, biar tidak penasaran. Nanti kita lihat dari jauh saja rutenya, yang penting nanti teman-teman bisa lihat di googling sendiri ya. Jadi Waduk Nglangon ini sebenarnya termasuk eh, waduk yang terlama ya, lama. Jadi waduk, selain Waduk Gajah Mungkur yang ada di Kabupaten mana, Wonogiri, yang juga ada juga Waduk Kedungombo di perbatasan Kabupaten Boyolali ya. Ini Nglangon ini termasuk katanya waduk yang pertama malahan ya, bukan bukan Waduk Gajah Mungkur yang terkenal itu ya. Mungkin yang terkenalnya Gajah Mungkur ya, karena ini tahun 1911. Kita masuk ya, tadi masuk ke kanan, dilihat sana ada perlintasan kereta api ya. Ini lihat, ini cirinya teman-teman kalau mau lewat jalur jalur ini ke sampai Nglangon, ada rel kereta api. Nah, jadi Waduk Nglangon ini tidak punya sumber air sendiri ya, dari tada hujan berarti ya. Tada hujan sama eh, aliran air yang ditampung dari sungai itu ya. Nah, jadi termasuk sudah punya ini ya, sudah pemikiran yang jenius Belanda itu. Jadi sudah membangun waduk seperti ini. Jadi Waduk Nglangon ini pernah direnovasi tahun 1978 dan 1995. Pernah renovasi ya. Ya perlu karena biar tidak rusak gitu ya. Jadi pada tahun 2012 kemarin, masih kemarin ya, ini diberi fasilitas lampu penerangan di jalan sekeliling bendungannya. Dilakukan pula pengaspalan juga pada 2019 kemarin dan diresmikan oleh Kabupati Grobogan Sri Sumarni.
Jadi sekarang menjadi salah satu destinasi wisata, tapi ya belum sampai signifikan terkenalnya ya waduk ini. Seperti ini teman-teman, lanjut ke arah selatan terus ini suasana jalur Waduk Langon. Silakan subscribe teman-teman, atau juga teman-teman komen-komen yang rumahnya Waduk Langon. Nah, terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Ini panas sekali jam-jam segini. Masih jauh ya teman-teman, masih beberapa kilo lagi waduknya. Kalau dari Kuwu itu sekitar 20 menitan sekitar ya. Jadi teman-teman kalau berkunjung ke wisata Grobogan ada Sendang Coyo, Waduk Nglangon, Kedung Ombo, Merapen, Api Abadi Merapen. Ada juga yang terbaru sekarang ya, ikutan promo saya ya. Wisata Sendang Keongan. Sendang Keongan. Jadi jangan lupa teman-teman mampir ke sana. Yang sudah bagus tuh wisata Sendang Keongan ya. Udah termasuk mahal juga tiketnya, udah 25.000. Kalau Sendang Coyo masih 7.000 plus parkir itu udah komplit 7.000. Jadi seorang tuh 5.000, kalau dua orang ya 10.000 plus parkir berarti 12.000. Cukup murah Sendang Coyo kalau bisa mau berenang, murah. Kolamnya juga kolam anak, jadi aman buat anak-anak juga dewasa juga bisa. Itu ya teman-teman. Nah, wisata Grobogan ini perlu dikembangkan koyong ini bentuk Grobogan. Nah, kiri ini teman-teman, kiri tadi kayaknya pintu masuk sepertinya ya. Coba kita lihat yang sana, apakah pintu masuknya sana apa si kiri tadi. Oh, yang ini teman-teman ya, ini banyak juga yang jualan. Kiri itu harusnya, ini mapnya sudah berhenti, tapi ada pintu yang kedua kalau nggak salah jalurnya dari dua ini. Coba kita masuk ke sini, kok sepi ya teman-teman. Ini termasuk sepi sini. Mungkin yang tadi ya yang utama. Jalur yang utama ya agak ramai. Oh, ini ada kuburan, kita terus. Oh, yang sini teman-teman. Ini jalan kecil, tapi kok nggak ada tanda-tanda ini pintu masuk gitu. Tapi yang tadi kayaknya ada, yang sana agak rame, agak bangunnya agak bagus. Ini seperti rumah warga biasa saja ini. Kita turun terus teman-teman. Seperti apa Waduk Ngan kok ditutup ya teman-teman. Nah, ini ternyata ditutup pring ya, ditutup bambu. Oh, seperti ini. Mungkin bukan ini jalurnya salah teman-teman yang masuknya. Mending lewat sana saja. Oke teman-teman, itu jalur dari Kuwu ke Waduk Langon. Nah, terima kasih sudah menonton. Nanti kalau teman-teman penasaran waduknya bisa like, subscribe buat channel khusus waduknya langsung. Ini jalurnya saja dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ding.